Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawari, NIM 5011900304, kelas 2I Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah atau UAS akhir semester, yaitu UAS MK Pengantar Manajemen. Soal yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan. Jelaskan. Jawabannya adalah semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap berikut ini. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. Tahap 2, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana penyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapati melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir ini adalah dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Soal nomor 2 adalah pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul, baik di kalangan pendidikan maupun peserta didik terdapat penerapan metode ini yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jawabannya adalah beberapa teori motivasi yang sering digunakan di antaranya adalah teori Maslow. Teori Maslow adalah memiliki kebutuhan fisiologis, kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan.
Kebutuhan akan rasa aman dan kekerasan baik fisik maupun fisik seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu adalah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Maslow mengumumkan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini memerlukan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seorang untuk memenuhi ambisinya pribadinya. Yang kedua adalah teori Erik Aldrich, yaitu memiliki kebutuhan eksistensi. Kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistik, termasuk kebutuhan akan rencana aman. Yang kedua adalah kebutuhan hubungan, kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang ketiga adalah kebutuhan Maslow, yaitu adalah yang pertama kebutuhan akan pencapaian, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Teori yang keempat adalah motivator, yaitu adalah seorang fisiologis Amerika Serikat yang mengembangkan teori motivator. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 angkutan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut, yaitu menemukan kepuasan bekerja. Yang pertama, kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab. Teori yang kelima adalah harapan Fromm, yaitu yang terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu adalah yang pertama harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua adalah instrumental, yaitu adalah kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Yang ketiga adalah valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Motivasi yang bisa saya berikan adalah motivasi yang saya berikan yakni bermain dengan serius, yaitu bermain dalam wawasan keliruan jika dipahami sebagai main-main belaka. Jika bermain hanya dimengerti sebagai bermain, ia tidaklah serius. Bermain mempunyai relasi khusus dengan keseriusan. Keseriusanlah yang memberi tujuan pada bermain, sebagaimana diketahui oleh Aristoteles. Kita bermain untuk reaksi, namun bukan hanya tujuan ini yang membuat bermain menjadi serius. Bermain pada dirinya sendiri mengandung keseriusan, bahkan keseriusan yang suci. Dalam bermain, semua relasi bertujuan yang menentukan ekstensi aktif dan peduli daripadanya ditunda, bukannya menghilang. Bermain memenuhi tujuannya hanya jika si pemain kehilangan dirinya dalam bermain.
Keseriusan bukanlah sesuatu yang menjauhkan kita dari bermain, melainkan sebaliknya. Keseriusan dalam bermain adalah hal yang niscaya untuk membuat bermain menjadi sesungguh. Bermain salah satu metode hiburan adalah wujud usaha kreatif dalam mengembangkan kualitas pembelajaran mata pelajaran apapun. Bahasa Indonesia misalnya. Banyak tantangan yang menarik dan membuat kita memiliki sementara baru kita memasuki dunia bahasa Indonesia. Dengan adanya tantangan demi tantangan itu, ide kreativitas pun muncul. Salah satunya adalah penerapan metode hiburan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.